Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan kreasi rumahan semua, semoga selalu diberikan kesehatan dan kemudahan dalam setiap urusannya. Hari ini saya akan membuat harddisk mixer untuk mixer Ashley Onyx 12 channel. Untuk ukurannya 60 kali 55 cm dan untuk tinggi tutup 8 cm dan untuk alasnya 7 cm. Ini saya memakai triplek 9 dengan ketebalan 9 mili. Sebenarnya kita potong saja untuk ukuran yang sudah kita tandai tadi untuk 60 dan 55 cm. Kita buat untuk tutup dan alasnya dulu. Kita potong dan untuk sisanya itu nanti bisa untuk samping tutupnya. Saya menggunakan 9 mili ya. Ketebalan 9 mili. Belum kita rangkai, bagusnya kita amplas dulu untuk bekas potongan-potongan supaya rapi dan bisa presisi. Kita amplas dengan amplas yang kasar saja. Dan ini sisanya kita bagi 8 dan 7 cm untuk tutupnya. Ini saya menggunakan teknik untuk membuat harddisk ini tidak seperti yang lain-lain yang membuat kotak kubus terus nanti dipotong dibelah jadi dua ya. Tapi kalau saya buat tutup sendiri untuk alas sendiri. Jadi asal ukurannya nanti tepat dan presisi, pasti tutup sama alasnya bisa menutup juga dengan presisi. Kita rangkai untuk potongan-potongan tadi. Kita membuat tutupnya dulu. Saya menggunakan paku, apa ini namanya? Kalau di sini namanya paku idep. Paku apa ya? Kecil. Setiap sisi kita paku dan jangan lupa diberi lem kayu. Ini saya membuat untuk mixer Ashley Onyx 12 channel. Dan nanti kita tidak buat press dengan mixernya ya, tapi nanti buat sisa sedikit untuk colokan kabel AC-nya. Jadi agak memanjang. Untuk rangkanya itu, rangka tutupnya itu sudah jadi, tinggal kita pasang tutupnya. Nah ini ya, setelah semua terpasang seperti ini bentuknya untuk tutup dan bawah. Untuk tutup dan alasnya ya, kita coba gabungkan dan asal perhitungannya tepat dan pemotongannya tepat, pasti presisi seperti itu. Setelah itu kita membuat lubang untuk handle-nya. Saya menggunakan handle bobok, apa itu namanya ya, handle bobok lah. Kita potong untuk dudukan handle-nya.
Untuk pemotongan saya menggunakan gerinda ya, soalnya tidak punya untuk jigsaw-nya, tidak ada. Saya menggunakan gerinda. Tapi seperti ini jangan ditiru ya, karena berbahaya. Kalau bisa menggunakan gergaji jigsaw itu lebih aman. Seperti ini lebih berbahaya, jadi jangan ditiru untuk video saya ini. Setelah untuk lubang tadi, 2 lubang kita sudah selesai. Saatnya kita memasang untuk lapisannya. Saya menggunakan lapisan HPL hitam doff, biar terkesan elegan kalau pakai HPL. Beda kalau dengan cat, lebih elegan yang pakai HPL, meskipun harganya juga lebih mahal. HPL itu 1 lembarnya ukuran triplek sekitar 185 di tempat saya. Untuk pemasangan HPL seperti video yang dulu yang saya membuat HGS 8U itu. Jadi untuk HPL kita lem baik dari HPL-nya maupun dari tripleknya menggunakan scrub. Lemnya lem biasa ya, lem Goirama yo. Kastol atau lem G, bukan lem G, sorry, bukan lem G ya. Lem kuning. Dan ini untuk aksesorisnya. Itu ada handle, ada kunci kupu. Ini handle bobotnya saya butuh 2, kunci kupunya saya butuh 2, tonjolan pojokan itu saya butuh 8, dan sudutnya saya juga butuh 8. Untuk kunci kupunya itu harga 25, handle-nya harganya 25 satu piece-nya. Untuk pojok, tonjolan dan pojoknya itu 5 ribuan. Dihitung saja untuk per piece-nya, harganya seperti itu di tempat saya. Dan ini untuk engsel copotan. Jadi nanti tutupnya kita copot pada waktu menggunakan mixernya, tutupnya kita lepas, dan untuk selesai nanti kita tinggal cangkolkan lagi. Namanya engsel lepas, engsel copotan. Seperti ini bentuknya engselnya. Ini 7.000 kalau tidak salah per piece-nya. Jadi untuk membeli seperti itu ditambah listnya butuh 2 batang, list L-nya 2 batang, list M 2 batang. Itu untuk aksesoris dan listnya sekitar 400.000 belinya. Setelah HPL tadi dirasa kering, kita pasang ya. Kita tinggal dekatkan. Dan saya menggunakan rivetnya mana ya? Paku rivetnya ukuran 4x11. Nah ini paku rivetnya. Ini saya menggunakan paku rivet ukuran 4x11 mili.
Kemarin banyak yang teman-teman rekan-rekan bertanya untuk ukuran paku lipat. Itu paku lipatnya 4 kali 11 mili. Sekarang kita mengukur untuk pemotongan HPL samping-samping tutupnya. HPL sudah kita ukur tadi, kita potong lagi untuk kancing kupunya, karena nanti itu untuk kancing kupu, sehingga kita perlu coak untuk HPL-nya, dan seperti itu setelah kita coak dan kita pasang. Itu untuk handle boboknya kita pasang kanan kiri saja HPL-nya. Handle bobok. Untuk penempelan sama, kita lem 2 permukaan. Usahakan rata untuk pengelimannya. Kita juga lem untuk permukaan satunya lagi. Sambil menunggu kering, kita memotong siku L-nya untuk sisi-sisi tutupnya dengan ukuran 60 kali 55. Setelah kita potong, kita buat sudut untuk pojokan siku L, membentuk sudut 45 derajat. Harusnya kalau pakai meter saw lebih bagus, lebih presisi, tapi karena saya belum punya, hanya menggunakan penggaris siku dan pemotong cutter, jadi hasilnya tidak sempurna seperti pakai meter saw. Setelah semua yang atas setelah selesai, kita juga membuat untuk yang bawah sama, kita potong pojoknya 45 derajat. Coba kita pasang.
Dan sebelum menempelkan sikulisnya untuk bekas potongan, kita kikir ya pojok-pojoknya supaya lebih presisi lagi. Setelah dirasa pas, kita pasang listnya menggunakan paku rivet ukuran 4 x 11 mm. List L selesai, kita pasang list M. List M satu lonjor harganya 60.000 di tempat saya. Kalau list L nya 55, itu panjangnya 3 meter. Kalau list M nya harganya 60.000, panjangnya 3 meter juga. Setelah list M kita pasang selesai, kita coba jadikan satu dengan tutupnya. Dan sekarang sudah presisi untuk tutupnya. Dan pemasangan kancing kupu saya sarankan untuk seperti di video ini ya, kita ikat pakai ban dalam, ban bekas sepeda motor itu kita ikat biar kencang, biar tidak rubah-rubah. Dan ini untuk siku L nya kita pasang di pojokan, nah seperti ini. Ini kita pemasangan untuk handle pokoknya tadi. Ada 4 rivet untuk handle ya. Kalau handle selera ya, mau dikasih handle lebih bagus, kalau tidak dikasih handle juga tidak masalah karena ukurannya juga tidak terlalu besar. Tidak seperti mixer-mixer yang 24 channel, apalagi yang 36 channel. Ini hanya 12 channel, kalau tidak memakai handle juga tidak masalah. Tapi untuk biar lebih gagah, biar lebih elegan ya kita kasih handle. Untuk kunci kupunya juga selera, menyesuaikan selera masing-masing. Ini pemasangan untuk engsel lepas, engsel copotannya ini. Penampakan untuk engselnya seperti itu setelah kita rivet. Sekarang kita memasang untuk pojokan pakai apa itu namanya, di tonjolan. Setelah semua kita pasang selesai, coba kita lepas untuk pengikat
rodanya tadi. Dan ini setelah selesai kita coba buka dan terlepas engselnya. Sekarang kita mengukur untuk alasnya. Saya menggunakan busa 1 cm. Untuk alasnya saya menggunakan busa 1 cm. Sama seperti pemasangan HPL, tetap kita lem. Sebelum diberikan lem, untuk busanya kita gosok dulu biar agak kasar sehingga lem bisa menutup dengan sempurna. Semua setelah pasang, ini coba kita pasang mixernya seperti ini ya. Penampakan sudah jadi. Untuk atas saya juga kasih busa. Semua muter saya kasih busa. Untuk yang atas busanya malah ketebalan 3 cm. Busa 3 cm itu harganya 1 meter kali 2 meter harganya 115. Dan ini penampakan rekan-rekan untuk harddisk dan mixernya seperti ini setelah selesai dan menutup sempurna. Untuk handle saya pasang di atas. Kalau di bawah kurang tempatnya. Kalau di atas ukuran 8 cm itu masih bisa. Ini ukurannya 60-55. Dan ini penampakan setelah selesai dengan menggunakan HPL hitam doff, engsel copot, membutuhkan list L 1,5 lonjor 1,5 batang, list M nya juga 1,5 batang. Kurang lebih seperti itu untuk hasilnya. Terima kasih. Sedikit berbagi pengalaman saya, bukan tutorial ya, hanya pengalaman saya membuat harddisk. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.